Hai guys, ini untuk Aries, Leo dengan Sagittarius untuk tarot minggu ini. Tapi kita akan melakukan sesuatu hal yang berbeda untuk how they feel about you, apa yang mereka rasakan terhadap kamu, apa yang mereka lihat dengan kamu, melihat kamu, bagaimana cara mereka melihat kamu, dan yang terakhir adalah action yang akan mereka lakukan dengan kamu. Oke, kita akan mulai untuk zodiak Aries. Kita akan buka 3 kartu aja. Untuk zodiak Aries, how they feel about you, Aries. How they see you, Aries. The outcome untuk zodiak Aries. Oke. Zodiak Aries ada kemungkinan seseorang menghindari kamu, atau kamu belaga menghindari seseorang, ibaratnya gitu ya. Atau bisa juga ada kemungkinan mungkin kamu bukan mainin orang ya, kayak berusaha untuk main game atau berusaha untuk kayak apa ya, atau mungkin kamu menghindari seseorang karena mungkin kamu tahu intention orang itu tidak baik, atau vice versa. Kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin kamu menyadari bahwa dia menyadari bahwa ada suatu intention kamu yang kurang baik sama dia, ibaratnya gitu. Oke. Tadi dulu kita akan lihat dulu dengan untuk zodiak Aries. Jadi Aries di sini ada Queen of Wands dengan King of Wands. Mungkin ibaratnya ini adalah kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Seseorang yang mungkin punya vibrasi sama dalam suatu hubungan lah, tapi mungkin ada suatu berita terkait dengan suatu pekerjaan. Kalau misalnya ada suami istri, mungkin ada suatu berita terkait dengan ruang lingkup pekerjaan kah gitu ya, yang mengagetkan, atau ada ada suatu berita yang tiba-tiba berpikir, membuat kamu atau orang tersebut berpikir, itulah, ada sesuatu berita yang nggak disangka-sangka yang membuat kamu atau pasangan kamu berpikir atau healing terhadap sesuatu hal, atau berhenti dalam berbuat, atau sedang memikirkan dalam-dalam terkait dengan apa yang harus dilakukan next. Oke. Kita akan lihat apakah ini cukup jelas untuk Aries. Aries, how they feel about you? Ace of Wands. Oke. Ace of Wands ini beratnya seseorang di sini emang dia punya rasa suka, tapi lebih ke sexual attraction terhadap kamu. Oke, yang aku lihat mungkin ini adalah orang yang mungkin satu pekerjaan sama kamu kah, atau mungkin kamu mengetahui bahwa seseorang di sini sebenarnya punya vibrasi yang sama, tapi kamu menyadari bahwa dia tuh kayaknya cuma buat seks doang deh buat gue, atau mungkin dia tuh emang suka karena gue cantik, atau dia emang suka gue karena ganteng. Jadi kamu mesti hati-hati bahwa mungkin kalau misalnya kamu ganteng atau cantik dan segala macam, ada seseorang yang ingin hanya mempergunakan kamu tuh cuma buat senang-senang seperti itu doang. Tapi ada kelihatan tadi kartu ketika di shuffle, ada kemungkinan kamu menghindari karena kamu mengetahui kalau orang itu tuh cuman mau iseng-iseng doang, atau cuman sexual attraction doang sama gue. Jadi seperti itu. Jadi kalau lihat apa yang mereka rasakan terhadap kamu, kalau kamu mengharapkan orang itu cinta kah atau sayang kah, aku merasa mungkin ada seseorang eksternal lain yang berusaha menggoda kamu atau ngeflirt kamu, atau ada kemungkinan dia pengen sesuatu hal yang kayak cuman buat iseng, atau cuman buat sesuatu hal yang light, sesuatu hal yang cuman dia tuh passion gitulah, passion yang mungkin bisa sex involved. Oke. Dengan how they see you, apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat dari kamu? The Moon card. Satu, karena mungkin kalau aku lihat, kalau misalnya kamu menghindari seseorang yang karena kamu tahu kalau intentionnya dia kurang baik, dia merasa ada sesuatu hal yang kamu umpetin. Kalau misalnya tiba-tiba ada suatu komunikasi yang udah berjalan, tiba-tiba ketika dia ngajak ketemuan kamu menghindar orang tersebut, dia ngeratus kamu nggak mau, atau kamu nggak memberikan jawaban, tidak merespon, dia merasa kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu hal. Ada kemungkinan juga dia merasa apakah kamu memulai sesuatu hal yang baru bersama orang lain, kayak gitu. Oke, antara dia curiga bahwa kamu menyembunyikan sesuatu hal, atau dia curiga kamu mendapatkan sesuatu hal yang baru di luar sana. Oke, itu yang mereka lihat terkait dengan kamu. Jadi The Moon card adalah kartu yang dianggap orang yang penuh dengan misteri, orang yang mengumputi sesuatu hal. Tapi kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang, ada yang ngedeketin kamu tapi dia cuma buat main-main doang, hati-hati juga dengan dia berusaha untuk nge-keeping kamu doang, atau nyimpen kamu doang gitu ya. Hati-hati karena The Moon
card dengan Ace of Wands adalah seseorang berusaha untuk intention orang tersebut itu kurang baik, ibarat gitu dia hanya ingin cuman maaf ya, misalnya mungkin hanya friends benefit kah, atau cuman sebatas untuk seksual kah dan segala macam, dan dia berusaha untuk menyimpan kamu doang kah untuk benefitnya dia. Jadi ada sesuatu hal yang seperti itu gitu ya, action yang akan dia lakukan terhadap kamu dengan Ace of Swords. Jadi kalau aku lihat mungkin kalau memang ada sesuatu hal yang dia merasa kamu menyembunyikan sesuatu, atau kalau ada seseorang merasa kamu menyembunyikan sesuatu, atau dia pasangan kamu atau siapapun itu merasa kamu mempunyai sesuatu hal yang baru dalam luar kehidupan kamu, orang tersebut pengen suatu kebenaran sih, ibaratnya gitu. Apakah kenapa kamu ngumpetin sesuatu hal kah, atau kamu ada sesuatu hal yang aku nggak tahu kah, jadi ada suatu kebenaran yang dia ingin ketahui gitu dengan clarity dengan kartu Ace of Swords. Oke. Tapi kalau misalnya yang kedua, apabila Aries berhubungan dengan seseorang yang mungkin tadi kamu tahu nih intention dia tuh kurang baik buat kamu, ada kemungkinan kamu akan ngekat dia karena kamu mengetahui bahwa intention dia kurang baik gitu ya. Jadi akan ada suatu clarity yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Kalau ada sesuatu hal yang diumpeti, ada sesuatu hal misteri, ada sesuatu hal yang kayak gini, ada suatu penolakan yang sangat besar, ada suatu clarity yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke, kita akan mulai untuk zodiak Leo. Leo, kartunya keluar. Ini bisa berhubungan dengan zodiak Aries, bisa berhubungan dengan zodiak Taurus. Ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang dianggap kepemimpinan dalam suatu keluarga, dalam suatu pekerjaan, orang yang dituakan dalam agama mungkin, organisasi mungkin gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo, how they feel about you dan how they see you. Lalu yang ketiga adalah action yang akan mereka lakukan terkait dengan kamu Leo. Kita akan lihat dulu dengan apa sih yang mereka rasakan terhadap kamu untuk zodiak Leo. Oke, yang kedua adalah gimana sih cara mereka melihat kamu Leo. Kok kartunya Leo semua? Mungkin Leo berhubungan dengan zodiak Leo, tapi mungkin kalau kalian gak berhubungan dengan siapa-siapa, mungkin adalah ini energi untuk kalian aja, ibaratnya gitu ya. Nah, ini adalah kita yang terakhir adalah action yang akan mereka lakukan terhadap kamu Leo. Page of Cups. Ada kemungkinan kamu berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, atau kamu juga berhubungan dengan zodiak yang sama dengan kamu, zodiak Leo, atau zodiak Sagittarius. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo. Jadi untuk zodiak Leo sebenarnya di sini ada Three of Swords, Queen of Cups, Knight of Swords dengan Queen of Cups. Kayaknya kamu nggak peduli sih dengan sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan seseorang yang penuh drama mungkin. Kalau mungkin kamu menghadapi suatu keadaan atau situasi atau dengan seseorang penuh dengan suatu drama, penuh dengan suatu pergulatan, atau penuh dengan Seven of Wands, so mungkin ada suatu orang-orang involved dalam sesuatu hal. Kalau misalnya dalam suatu pacaran atau segala macam, mungkin ada suatu kompetisi yang terjadi, atau ada suatu perbedaan pendapat yang terjadi, atau mungkin ada suatu drama yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Kamu tuh lebih pada saatnya mungkin dilihat adalah orang yang udah gak peduli aja dengan sesuatu hal. Jadi kalau dilihat di luarnya kamu berusaha ngeblok sesuatu hal, tapi sebenarnya di perasaan kamu yang lebih halus tuh kamu mengharapkan sesuatu hal, masih kayak punya perasaan aja sama dia, tapi kamu nggak menunjukkan hal tersebut. Dengan Seven of Wands, ibaratnya kamu lebih memilih diri kamu, atau self love atau self care. Ada sesuatu hal kamu ibaratnya meninggalkan segala sesuatu hal yang udah ibaratnya penuh dengan drama, penuh dengan kompetisi. Kayaknya kamu nggak mau deh, udahlah biarinlah gue fokus terhadap sesuatu hal diri gue, dan gue tahu situasi apapun itu emang udah jalannya buat gue, ibaratnya gitu. Atau kamu berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk ngebalance diri kamu, ibarat kamu berusaha untuk mungkin ya santai aja deh dengan judgment, dengan the temperance. Ibaratnya kamu kayak ngerasa apapun yang terjadi ya akan terjadi, ibaratnya kalau emang jodoh ya nggak kemana, ibarat gitu. Jadi kamu berusaha untuk tetap cool, berusaha tetap untuk kayak ya biarin aja air mengalir, tetap sabar, ibaratnya gitu ya, temperance, balance. Kita akan lihat how they feel about you, the Sun card, how they see you
Strength card. Jadi ini ada 2 kartu Leo. Ada kemungkinan kalian gak berhubungan dengan siapapun, oke? Tapi ini ada kemungkinan juga kalian berhubungan dengan zodiak Leo atau Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi aku lihat ibaratnya how they feel about you. The Sun card, ada sesuatu hal yang mungkin dia ketahui terkait dengan kamu. The Sun card juga bisa dikaitkan adalah seseorang yang bikin dia happy, bikin dia senang. Ketika dia bareng-bareng sama kamu, ada sesuatu hal yang dia merasa nyaman, simpelnya gitu. Atau the Sun card, ada sesuatu hal ketika dia menyampaikan sesuatu hal, ada sesuatu kebahagiaan yang kamu senang, oke? How they see you, the Strength card. Jadi tapi kalau aku lihat sebenarnya ini tuh kayak mungkin akan ada suatu seseorang yang akan menghubungi kamu atau berkomunikasi sama kamu, tapi antara kamu jual mahal, antara kamu terlalu nggak bikin mudah orang itu masuk dalam hidup kamu, oke? Atau banyaknya kamu merasa kayak denial aja terkait dengan orang ini. Jadi kayaknya mungkin kalau dia berkomunikasi sama kamu, kayaknya kamu seneng sih, tapi gue nggak mau bikin orang itu gampang masuk dalam hidup gue. Intinya gitu, the Strength card. Entah antara dua nih, antara kamu seberapa kuat kamu melawan hal tersebut atau seberapa lemah kamu akan menerima orang tersebut, gitu ya. Nah, seberapa kuat kamu menyimpan diri kamu atau gengsi kamu atau segala macam, atau berusaha bertahan kayak biasa-biasa aja, gitu sih. Nah, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seorang teman nih yang berusaha untuk berkomunikasi sama kamu, tapi kamu nggak tertarik dengan orang tersebut. Makanya ada suatu kayak bukan penarikan ya, ada suatu penolakan yang kamu berikan atau kamu tunjukkan dengan orang tersebut, dan dia juga memahami itu. Ada suatu penolakan yang dia melihat dari gestur dari kamu, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin dia, entah dia sampaikan atau dia merasa nyaman sama kamu, tapi kayaknya kamu nggak mau sama dia. Entah kamu nggak nyaman dengan orang ini kah, atau ada suatu penolakan yang kamu berikan sama orang ini kah, atau kamu kayak nggak mau ngebuat mudah aja dengan orang ini. Yang jelas action yang akan dilakukan oleh orang ini adalah ada kemungkinan ada seseorang akan menghubungi kamu, seseorang yang mungkin minta maaf, seseorang yang mungkin berasal dari teman kamu, seseorang yang mungkin ya cuma sebatas ngajak jalan aja sih, test the water aja ibaratnya. Tapi aku nggak tahu. Kalau aku lihat Leo, ada kemungkinan kayak ada penolakan di diri kamu terkait dengan orang yang akan berkomunikasi sama kamu. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk zodiak Leo. Kita akan beralih ke zodiak Sagittarius terkait dengan how they feel about you, Sagittarius, dan how they see you. Dan yang terakhir adalah action yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Wow, jadi kartunya bagus banget di sini, Page of Cups dengan Ace of Cups. Kalau misalnya Sagittarius mendekati 2 orang, ada kemungkinan kamu lagi sibuk berkomunikasi dengan seseorang, tapi sebenarnya ada seseorang yang menaruh perhatian sama kamu, tapi kamu lebih fokus dengan orang lain contohnya. Oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan ada suatu potensi seseorang yang suka ngobrol sama kamu, ada suatu potensi yang mungkin ada suatu a new beginning yang akan terjadi sama kamu dengan orang tersebut. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius. Kartunya berantakan, Beb. Three of Cups, Ace of Wands. Reconnect, reuni, celebration, party, ide dalam suatu hal mungkin. Kita akan lihat, oke? Untuk zodiak Sagittarius, how they feel about you, Sagittarius? Untuk siapa saja yang berhubungan dengan Sagittarius, bagaimana mereka melihat Sagittarius? Mungkin kalian bisa berhubungan juga dengan Sagittarius. Dan action yang akan mereka lakukan terkait dengan Sagittarius. Four of Swords. Action yang akan mereka lakukan terkait dengan Sagittarius adalah Justice card. Oke. Jadi mungkin untuk Sagittarius kalian bisa berhubungan dengan zodiak Libra, bisa berhubungan dengan Sagittarius atau Cancer, Scorpio, Pisces, atau zodiak Aries atau zodiak Pisces atau siapapun itu. The Fool card bisa dikaitkan dengan seseorang yang sedang menjalani suatu new journey dari awal. Mungkin ibaratnya dia melewati sesuatu hal, mau memulai sesuatu hal. The Fool card juga bisa dikaitkan dengan relokasi, ibaratnya pindah ke dalam suatu kota ke kota, negara ke negara, atau ibaratnya the Fool juga bisa dikaitkan adalah free spirit atau orang yang free dalam melakukan segala sesuatu hal.
Oke, the Fool juga bisa dikaitkan dengan dia melakukan suatu journey dari pertama, atau single juga bisa dikaitkan. Oke, kita akan lihat kartu pendukung di belakangnya. Oke, jadi mungkin kalau lihat untuk zodiak apa ini Sagittarius, Air of Cups, mungkin ada sesuatu standar lah ya kalau kartu ini adalah mungkin ada kamu meninggalkan seseorang atau seseorang meninggalkan kamu, atau ada sesuatu secara emotionally yang kamu nggak dapatkan dari seseorang. Ibaratnya seseorang di sini mengharapkan sesuatu hal yang lebih tapi nggak berjalan sesuai dengan dia inginkan, atau simpelnya secara emotionally kamu sudah memanifest segala sesuatu hal tapi nggak berhasil sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dengan Ten of Wands mungkin ibaratnya mungkin ada beban-beban yang sedang kamu jalanin, ibaratnya gitu ya, tapi mungkin kamu sekarang berpegang teguh terhadap sesuatu hal yang baru, oke? Yang kamu coba bisa bertahan. Dengan Air Sword, Page of Pentacle dengan King of Cups, aku sih nggak tahu ya, tapi ada sesuatu hal di mana kamu merasa feeling stuck atau berkutat dalam suatu pemikiran yang kamu merasa kamu nggak bisa let it go. Ada sesuatu hal yang kamu mungkin berkutat dalam suatu pemikiran di mana kamu nggak bisa meninggalkan sesuatu hal atau nggak bisa moving on. Ya berarti gitu. Itu cuma pemikiran kamu doang. Ibaratnya kalau dengan Air Sword adalah seseorang yang stuck dalam mental pemikirannya mereka. Ada sesuatu hal yang sebenarnya kalian bisa melepas dari jeratan si korban itu, tapi kamu mungkin kayak butuh bantuan atau butuh support, butuh advice gitu, ibaratnya gitu ya. Oke, dengan Page of Pentacle, dengan King of Cups, dengan The Fool card, ini tuh bisa dikaitkan dengan mungkin ada suatu komunikasi yang terjalin, atau mungkin ada seseorang yang mungkin ada komunikasi antara kamu dengan orang tersebut, tapi sebenarnya dia punya perasaan yang sangat besar sama kamu. Tapi entah, mungkin tadi seperti aku bilang, ada seseorang yang sebenarnya udah berkomunikasi sama kamu, tapi mungkin kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang lain. Oke, dengan Page of Pentacle dengan King of Cups, mungkin ada seseorang berkomunikasi sama kamu tapi ada suatu perasaan lebih yang kamu rasakan terkait dengan seseorang yang lain, tapi mungkin berhadapan dengan seseorang yang sedang melakukan suatu journey dari awal. Oke, kalau nggak ada berhubungan dengan situasi-situasi tadi, mungkin ini adalah King of Cups, ada sesuatu hal yang kamu pikirin untuk memulai sesuatu hal yang baru dari tawaran yang kecil. Oke, mungkin ini adalah kartu kamu dalam 3 kartu dalam kartu kamu, ada suatu tawaran yang mungkin tawaran yang baik, atau financial support, atau tawaran yang kecil, yang sesuatu hal yang kamu consider, yang ada sesuatu hal yang kayaknya ada kemungkinan gue harus nolak nggak ya dengan tawaran ini, dengan peluang ini peluang dari seorang teman, ibarat gitu. Page of Pentacle biasanya ibarat orang yang menawarkan sesuatu hal yang tangible, yang stabil, tapi ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirin, apakah kamu berani untuk mengambil suatu resiko, apakah emang gue harus aja melakukan segala sesuatu hal untuk mencapai sesuatu. Karena ibaratnya dengan Page of Pentacle menawarkan sesuatu hal, ada sesuatu hal yang kamu pikirin untuk melakukan suatu new journey yang baru, entah relokasi, entah pindah kota, pindah negara, ataupun mungkin tawaran dalam ruang lingkup pekerjaan. Oke, jadi ada sesuatu hal yang kamu pikirin. Ya, The Fool tuh kadang-kadang ibaratnya lu orang yang penuh dengan adventure, lakuin aja, tapi kembali lagi kita harus memikirkan segala resikonya yang terjadi gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius, how they feel about you, Seven of Cups. Jadi kalau misalnya memang ada suatu tawaran untuk zodiak Sagittarius, entah pekerjaan, entah apapun, ada sesuatu hal yang kalian pikirin, gue harus untuk ngambil kesempatan ini, atau haruskah gue relokasi, atau haruskah gue udah coba aja segala macam. Ada sesuatu hal-hal yang membuat keraguan kamu. Jadi gitu ya. Kalau memang nanti ada suatu peluang yang akan terjadi sama kamu Sagittarius, kayaknya akan ada suatu peluang-peluang lain yang akan dihadapi buat kamu, entah pekerjaan, entah pacaran, entah perempuan, entah laki-laki, ibarat gitu. Kamu akan dihadapi dengan beberapa pilihan atau tawaran, tapi ada suatu kebingungan di mana kamu nggak tahu apa yang harus kamu ambil, mana yang kamu harus pilih. Jawabannya kamu harus sabar. Kayaknya akan tiba waktunya di mana kamu akan memberikan suatu keputusan untuk memulai sesuatu hal yang baru. Itu yang aku lihat. Kalau memang ada suatu tawaran, beberapa tawaran, atau mungkin kamu dekat dengan beberapa orang kah, jadi kamu harus tetap
ibaratnya cuman masalah divine timing aja. Pada akhirnya kamu akan membuat suatu keputusan yang baik buat kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru, oke? Kalau itu terkait dengan suatu peluang. Kalau terkait dengan suatu percintaan atau segala macam, mungkin ada suatu tawaran atau ada suatu tawaran, ada suatu hal yang dimana kamu harus memilih dan membuat suatu tindakan untuk yang baik buat kamu, oke? Oke, how do you see you Temperance? Jadi sebenarnya kalau aku lihat ada kemungkinan gini, apakah Sagittarius baru saja memutuskan sesuatu hal kah, memutuskan sesuatu hal kah yang akhirnya kamu aku lebih kayak ada kemungkinan kalau memang kamu baru aja membuat suatu keputusan dengan seseorang dan kayaknya kamu santai-santai aja dalam menjalankan suatu hidup, atau ibaratnya ya udah biasa aja, atau kamu berusaha ngebalance situasi kamu atau ngikutin akhirnya aja. Orang yang aku lihat, orang itu bingung kenapa sih kamu fine aja, ibaratnya gitu, karena Seven of Cup bisa juga dikaitkan dengan suatu kebingungan sesuatu hal, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang di sini, gimana ya cara ngomongnya, mungkin ada seseorang di sini berusaha nggak tahu mana yang harus dia lakukan terkait dengan suatu permasalahan kehidupannya, dan dia mengharapkan kamu untuk mungkin bisa memperbaiki situasinya, intinya gitu, karena di sini ada Justice card, oke? How do you feel you Seven of Cups? Mungkin ada suatu kebingungan yang kamu ciptakan dari orang tersebut kah, ada sesuatu hal yang dia nggak tahu apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia prioritaskan. How they see you Sagittarius Temperance, ya, dia merasa kamu berusaha untuk, kalau ibaratnya gini ya, kalau Temperance tuh ibaratnya apapun yang dia minta engkau bisa berikan, ibarat gitu. Kalau dari Seven of Cups dengan Temperance, mungkin ada sesuatu hal pasangan kamu atau orang tersebut meminta sesuatu hal dan kamu berusaha mencukupi hal tersebut, karena ibaratnya kamu ya udahlah gue balance aja, ya udahlah gue ini, jadi kayak water aja, kayak air aja ngalir, ibaratnya gitu. How they feel you, dia merasa ini adalah suatu hubungan yang ongoing aja, santai. Atau kalau memang kamu cuman sebatas teman-teman doang dengan orang tersebut, tapi cukup dekat dengan orang tersebut, ada suatu kebingungan yang dia rasakan terhadap kamu, tapi kayaknya kamu take it slow aja dalam menjalankan hubungan ini, karena Temperance itu ya balance gitu, ya udah komunikasi atau begini ya begini, jadi kayak mengalir aja gitulah, dengan apa adanya gitu ya. How they see you, ibaratnya kamu berusaha untuk mencukupi atau berusaha untuk ngejalanin hubungan ini dengan santai atau dengan baik-baik aja, yang akhirnya menimbulkan suatu kebingungan sama orang ini. Kayaknya santai-santai aja deh. Jadi kalau misalnya kalau emang kalian dalam tahap pendekatan, kayaknya hubungannya gini-gini doang, oke? Kayak nggak ada kemajuannya, kayaknya ya komunikasi doang, kurang lebih seperti itu. Oke, action towards yang akan dilakukan sama orang ini adalah justice. Jadi kalau misalnya kamu Sagittarius punya beberapa pilihan, dia memahami kalau kamu mungkin punya pilihan kah, atau ada suatu kebingungan yang diciptakan, seseorang menginginkan suatu justice card atau keadilan dari kamu. Oke? Kita akan lihat untuk action yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa justice card sih? Sun card, nah aku bilang tadi ya, kalau misalnya kamu dekat dengan beberapa orang, ada kemungkinan seseorang akan berusaha meminta suatu kepastian kah, atau meminta sesuatu hal yang kayak benar-benar label dalam suatu hubungan kah, atau seseorang kayak ibaratnya gue kayaknya nggak bisa deh ngejalanin sama orang ini kalau cuman gini-gini doang, yang akhirnya salah satu dari kalian akhirnya memutuskan tali perhubungan, tali silaturahmi, tali pertemanan mungkin. Karena di sini dengan Ten of Swords, Two of Pentacles, seseorang berusaha untuk ngejuggling, berusaha untuk membalance situasi terus menerus, yang akhirnya menimbulkan suatu kebingungan di antara salah satu pihak, yang akhirnya mungkin salah satu dari kalian memutuskan perhubungan atau silaturahmi gitu ya. Dengan Two of Pentacles, seseorang berusaha ngebalance situasi apapun yang kadang-kadang membuat suatu kebingungan buat kamu atau orang tersebut. Dengan Ten of Swords, dengan The Sun card, Two of Pentacles, kamu berusaha untuk ngebalance situasi antara kamu dengan orang tersebut. Tapi kayaknya tapi kalau dilihat untuk Sagittarius, antara kamu atau orang tersebut udah gak mau lagi untuk ngejalanin dengan ritme yang sama, entah ini kamu, entah orang tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.